Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ghurrata wajhil 'am wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam wa 'ammar naharahu bis-siyam wa nawwara laylahu bil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min yaumiz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tidak henti-hentinya kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama nikmat kesempatan untuk hidup, nikmat kesempatan untuk beribadah, nikmat kesempatan untuk berbuat baik, dan nikmat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, berapa kali lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya bana Adam innama anta ayyam. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian ini hanyalah hitungan beberapa hari. Kullama dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Setiap kali berganti hari maka hilang separuh dari dirimu, hilang sebagian dari dirimu. Setiap berganti hari maka semakin berkurang jatah hidup kita. Ya, hari demi hari yang kita jalani, kehidupan yang kita jalani, ini semakin mendekatkan kita kepada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan ajal. Di mana semua orang, semua yang bernyawa pasti ada ajalnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap jiwa dari semua makhluk Allah itu sudah ditentukan ajalnya, batas waktunya, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah yang maha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Allah yang menurunkan hujan. Mungkin tidak ada mendung, tidak ada petir, murah-murah hujan deras. Atau mungkin mendung sudah gelap tapi tidak ada hujan. Di waktu kemarau turun hujan. Hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu di dalam rahim-rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kita lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana dan bagaimana seorang itu meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup kita di dunia hanya sebentar. Diibaratkan orang yang sedang bepergian, cuma mampir sebentar istirahat, mampir minum. Setelah itu kita melakukan perjalanan lagi kemana? Ke akhirat. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah hidup yang sebenarnya.
Lau kanu ya'lamun, andaikan manusia tahu. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui puasa di bulan Ramadan, Allah ingin semua hambanya merasakan kebahagiaan. Allah ingin semua hambanya merasakan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menggembleng kita, mentarbiyah kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah mempuasakan jasmani kita, Allah mempuasakan ruhani kita. Kalau di luar bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, jasmani kita yang lebih dominan. Jasmani kita menjadi imam, nafsu kita jadi imam, syahwat kita jadi imam, dan ruhani jadi makmum. Tapi ketika bulan Ramadan, ruhani kita yang jadi imam, iman kita yang jadi imam, jasmani, nafsu dan syahwat jadi makmum. Karena itulah orang yang beriman kita ketika berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan hal-hal yang halal. Makanan kita ma'asyiral muslimin yang halal, minuman yang sudah jelas halal, belum waktunya tidak boleh. Suami kita bu yang halal, istri kita yang halal, belum waktunya tidak boleh. Maka itulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita ditarbiyah untuk mempuasakan jasmani kita dan mempuasakan rohani kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikalau ada orang yang berpuasa hanya jasmani saja, ruhaninya tidak? Maka kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah ayyad da'a ta'amahu wa syarabah." Malam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang ketika berpuasa tetapi dia tidak menjauhi perkataan-perkataan yang kotor, tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ketahuilah falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'ama wa syaraba. Allah tidak butuh sampean puasa, Allah tidak butuh sampean lapar, Allah tidak butuh sampean haus. Allah tidak butuh. Karena apa? Karena puasa semacam ini tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, tidak ada efeknya, tidak ada perbaikan orang menjadi lebih baik lagi. Maka Allah mempuasakan jasmani kita dan rohani kita supaya kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan puasa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni dosa-dosa hambanya. Ma'asyiral muslimin, tidak ada manusia di dunia yang tidak mempunyai dosa. Semua manusia pasti melakukan dosa, kecuali Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang terjerumus melakukan dosa, ketika hamba sudah terlanjur melakukan dosa, itu manusiawi ma'asyiral muslimin, itu biasa. Manusia berbuat dosa itu tidak apa-apa, biasa manusiawi. Memang disetting oleh Allah seperti itu. Beda lagi kalau malaikat. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena malaikat cuma dibekali akal tanpa nafsu. Jadi tugas malaikat cuma bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Tapi kalau manusia berbuat salah, berbuat dosa, lumrah manusiawi. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikalau seandainya semua manusia tidak berdosa? Maka dalam hadis diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah zat yang aku berada di genggaman tangannya, "laulam tudznibu la dzahaballahu bikum."
Andaikan semua manusia di muka bumi ini tidak berdosa, semua akan diluluhlantakkan oleh Allah, dihapus oleh Allah, diambil oleh Allah, dimatikan semuanya. Wala jaa biqaumin akharin, Allah mendatangkan satu kaum manusia yang baru, mudznibin, yang mereka berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, Allah mengampuni dosa mereka. Jadi manusia yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang dapat ampunan Allah bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang pernah melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, berbuat dosa, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri. Zakarullah, kemudian dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, didasari dengan keimanan, keikhlasan, dan hanya memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa yang telah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita dulu dilahirkan dari seorang ibu dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa sedikit pun. Ketika kecil sebelum balik kita tidak punya dosa, tidak ada catatannya. Tapi kemudian ketika sudah dewasa kita balik, mulai apa yang kita lakukan kebaikan dicatat, kelakuan maksiat dicatat, kita berbuat dosa dicatat, berbuat dosa dicatat, seakan-akan banyak dosa, seakan-akan 11 bulan penuh kita berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan untuk apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, puasa tidak lama, cuman 1 bulan. Puasa tidak lama, ada saatnya lapar, ada saatnya haus, ada saatnya berbuka, ada saatnya beduk berbunyi, ada saatnya Idul Fitri. Itu menggambarkan bahwa semua di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan pada akhirnya kita semua besok akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui bulan Ramadan semua apa yang telah kita lakukan mudah-mudahan semuanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul menjadi hamba Allah yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.